dengan apa yang ada. Dalam artian mendekat kepada Allah. Terus dia mendekat. Terus dia tingkatkan amalnya. Terus dia bangun semangat dirinya. Terus dia kaji ilmu. Semakin tidak ada waktu bagi dia untuk berleha-leha. Semakin bermanfaat. Bukan hanya hari. Tapi jam, menit, detik sudah bermanfaat bagi persiapan untuk di akhirat. Dan manfaat dia untuk kemaslahatan dakwahnya. Besok lusa lebih baik pada hari ini. Maka ia pun meningkatkan imannya dengan tekun. Lihat sayang. Maka ia pun terus meningkatkan imannya dengan tekun. Kayaknya nggak ada sempat Ammar nonton televisi. Pindahkan televisi dari kamar. Abi udah bilang, Alvin pindahkan. Jangan ada TV di kamar. Itu godaan. Hindari godaan. Kuat nggak bakal. Jangan berduaan dengan bukan mahram. Sudahlah. Ikuti Quran Sunnah itu. Wah aku kuat, gak bakal kok berduaan juga kuat, gua kan kiai. Jebol. Setan tuh lebih kuat dari kita, hanya Allah yang lindungin kita. Tuh. Jadi hindari yang bisa membuat kita lalai, yang membuat kita jadi lupa kepada Allah. Maka ia pun terus meningkatkan imannya dengan terus mempelajari Quran dan Sunnah. Hadir di majelis ilmu dan zikir. Hadir di majelis ilmu dan zikir. Karena itu ini harus terus kita jaga sayang. Bersahabat dengan sahabat yang lebih soleh dari dirinya. Jangan cari yang lebih rendah dari kita. Jangan bersahabat dengan yang merokok. Cari sahabat yang kuat, yang tidak kita ngerokok lagi, ketemu teman ngerokok. Cari yang saleh, yang wara. Akan maju kita dia untuk mendekat kepada Allah. Ya. Kalau sama yang ngerokok itu berteman saja, tidak bersahabat dekat. Sama orang kafir berteman saja, tapi tidak bersahabat dekat. Hadir di majelis ilmu dan zikir, bersahabat dengan sahabat yang lebih soleh dari dirinya. Jadilah hamba Allah yang saleh, sahabat. Jadilah hamba Allah yang selalu bersama Allah. Kalau tidak mampu maka mendekatlah kepada sahabat yang selalu mendekat kepada Allah. Karena mereka mengajakmu ke jalan Allah. Dan tidak ada jalan terindah dari semua jalan ilmu. Adalah duduk bersama, menatap, mendengar, menyimak nasihat guru ulama yang istiqamah. Tuh, gak ada lagi tawarannya udah ini. Nggak ada jalan seindah ini. Karena itu jadwalkan Syafi'i, mana Syafi'i? Jadwalkan sayang, kunjungan seminggu sekali itu kemana? Kiai Mufti jadwalkan malam hari apa? Kiai ulama besar di sini di Bogor, Kiai Haji Nuruddin, kenal? Jadwalkan ke beliau. Lihat. Datang sini temui beliau, jadwalkan kapan bisa temui beliau. Sebulan sekali. Datanglah ke rumah beliau. Dana, datang sayang. Naik bawa mobil, ada ini mobil. Ngaji, berangkat, keluar dari masjid ini. Itu namanya menyengaja mencari ilmu. Jadi berkahnya bukan hanya duduk. Tak kala kalian berazam menuju ulama. Man kharaja min baitihi li talibil ilm. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk ilmu, lihat, keluar dari rumahnya, keluar dari majelis. Dari majelis ke majelis lagi. Li talabil ilm. Menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah. Dia jihad di jalan Allah. Jadwalkan sayang, Abi lihat jadwalnya kapan. Nikah ulama warok, di sini ada Kiai Nuruddin. Sebulan sekali, atau nanti ke Kiai Sukron Ma'mun, atau temuin Habib Rizik naik gunung, ada beliau sekarang di gunung. Datang, telepon dulu janjian, minta nasihat, nasihati kami ya Habibullah. Datang ke Kiai Haji Khotot, datang ke Kiai Haji Emir, ya. Atau ke Kiai Haji Habib Ahmad Al-Kab, jadwalkan sebulan. Ada kunjungan-kunjungan kita. Jangan satu guru fokus. Ambil semua fadilah keutamaan-keutamaan guru itu.
Jadi kita semakin arif menyikapi perbedaan pendapat. Karena semua kita berbeda pemahaman, berbeda pengalaman, berbeda serapan dari semua guru. Abi lihat kenapa orang itu keras, karena hanya satu guru. Kenapa dia keras sekali? Karena satu guru, hanya gurunya dari gurunya. Dia tidak membuka diri pada guru-guru yang lain. Allahu Akbar. Ya sayang, jadwalkan itu. Abi masih ingat sebelum nikah lagi itu Abi datang ke kiai ini, datang kiai ini, mana ini. Kaifa ra'yukum, datang kiai Haji Didin Habibuddin, datang ke kiai Mahrus, datang ke Habib Ahmad Al-Kab, datang Abina. Kaifa ra'yukum, kaifa ra'yukum. Yang tidak didatangi malah nelpon melarang. Yang enggak didatangi malah melarang, jangan nikah lagi. Enggak didatangi melarang dia. Kalau kiai yang bijak itu Kiai Didin. Begitu Abi datang, bagaimana menurut ayah kalau Arifin melaksanakan sunnah yang satu ini? Apa jawaban beliau? Majulah Ustaz, antum jadi teladan bagi umat. Uswah hasanah dengan ta'adud antum. Itu kalimat pendek, pulang semangat. Ini jangan, nanti hancur kau. Nah ini nggak benar nih nasihat begini. Ini bukan warok nih orang. Ya. Ini teman-teman malah SMS. Gue tinggalin lo Ustaz, lo kawin lagi. Kenapa? Gue bini gue aja ada tato, ntar marahin bini gue. Itu nggak benar tuh. Itu bukan sahabat soleh itu. Sahabat soleh itu dukung dia. Jadi lihat bagaimana cara Abi melakukan segala hal. Ini ke ulama yang Abi sangat mencintai beliau. Abi doakan setiap malam. Indah ya jadi guru yang bermanfaat itu. Kesannya mendalam, didoakan terus oleh murid-muridnya. Pantaslah orang tua beliau sampai utuh mayit yang sudah dikubur 16 tahun. Semua santri terbelalak melihat keagungan itu. Kembali muda. Padahal umur wafat beliau 80, tapi seperti anak muda, seperti 60-an. Jadi mengencang kulitnya. Kain kapan utuh, tubuh utuh. Dimandikan lagi. Masya Allah. Semua guru menyaksikan keagungan itu. Lihat bagaimana orang tua yang punya anak soleh seperti Kiai Mahrus Amin. Orang tuanya pun merasakan manfaat yang luar biasa. Dan tentu juga tidak serta-merta seorang kiai juga hadir dari orang tua yang kuat sekali mendekatkan diri kepada Allah. Beliau selalu berjamaah di masjid di waktu subuh dan tidak keluar sampai isyraq. Dan hobinya menyapu halaman masjid. Mestinya nggak ada pekerja di rumah ini kalau kita memahami semangat ini. Jadwalkan, nah, sekarang sudah dijadwalkan ya. Yang bagian ini, bagian ini, bagian ini. Berkhidmatlah. Berkhidmatlah. Lihat kawan-kawan kita yang tablik, mereka luar biasa khidmatnya. Mereka nggak pintar-pintar, bahkan ada yang preman bertaubat, tapi lisannya tajam. Dakwahnya tajam sekali, menyentuh. Karena ruh amaliyah mereka berkhidmat pada Allah tulus dan berkhidmat kepada umat tulus. Tanpa gaji mereka bergerak. Ya, Allahu Akbar. Makanya wasiat Abi, kalau Abi wafat masjid ini susah, lepas serahkan saja kepada jamaah tablik. Mereka akan menghidupkan masjid ini. Makanya wasiat Abi kalau Abi wafat, masjid ini dikelola oleh Ayahanda Abah Raud Bahar. Masing-masing ke pos masing-masing, ya, biar beliau mengelola. Bagaimana sistemnya nanti silahkan serahkan pada beliau. Tanpa gaji, bisakah hidup tanpa gaji? Bisa dengan kekuatan hikmat tadi karena Allah Jalla Jalaluh. Ya ikhwah. Lanjutkan. Dan Abi sudah ngomong 4 mata sama Abah Raud Bahar, siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Manajemen hikmat itu yang belum terbangun pada diri kita. Ini kerjaannya disuruh ini nggak mau, kan kerjaan saya kan sudah digaji saya buat ini. Lalu di mana hikmatnya? Kalau sudah hitung-hitungan begitu.
Kerjaan saya kan muazin, masa saya suruh yang lain? Padahal muazin kita ada 3 di sini. Besar sekali gajinya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ya ikhwah, di mana hikmat kita kalau begitu? Kerjaan saya kan cuma 2 hari, yang lain sudah. Lalu berasa berat kalau diajak bekerja yang lain. Lalu di mana hikmat kita kepada Allah dan Rasulnya? Abi tadi malam menulis, habis sholat malam, tentang betapa mulianya hamba Allah yang berdakwah lillah fillah ilallah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yasin ayat 21 kalau tidak salah. Ikutilah orang-orang yang berdakwah yang tidak minta upah, yang tidak minta tarif dalam dakwahnya, dan merekalah hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah Allah. Lalu kemudian dikasih tanpa ia minta. Subhanallah, itu hadiah. Rasul tidak menolak hadiah. Ingat ketika Sayyidina Umar bin Khattab diberi hadiah oleh Rasulullah, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, berilah kepada yang lebih membutuhkan. Apa kata Rasulullah? Terima dulu, baru silahkan kamu berikan. Terima dulu. Sungguh seseorang yang berdakwah kemudian dia menarifkan dalam dakwahnya, dia kehilangan muruah, hilang kemuliaan pada dirinya, hilang ruh dakwah, tidak ada lagi sentuhan yang dalam. Apa yang ia dakwahkan tumpul, tidak ada mesin menggerak untuk berubah, karena sudah jelas orientasinya hanya untuk dirinya. Ma'indahul haibah, dia tidak punya wibawa. Dan Arifin Abi pernah menyaksikan itu nak, ketika ceramah di masjid besar Surabaya, masjid, masya Allah, masjid besar Surabaya yang mewah itu, masjidnya juga sama, yang bangunnya juga ini Pak Panani. Itu ada 2, Abi memimpin zikir, 1 beliau ceramah. Rupanya ceramahnya, kenapa panitia ini ngobrol di belakang gak dengerin ceramah dia. Abi kesel sekali, ini harus ditegur, panitia ini gak sopan. Orang ceramah gitu. Nah, mungkin ada apa ini kau gak mau dengar. Abi gak tahu, pokoknya Abi selesai zikir, waktu Abi zikir mereka masuk semua. Selesai zikir, makan-makan, Abi tegur lah. Kenapa? Dan yang ceramah duluan itu pulang duluan. Kenapa kalian tidak simak? Bukankah kalian mengundang? Mana penghormatan kalian pada ulama? Mereka diam. Pas di mobil baru cerita. Ya Ustaz, gimana kami hormati dia? Nyebutnya dia lagi, bukan beliau. Kami tadi malam ribut. Dia sudah minta 75 juta. Kemudian kamar hotel 3. Kelas yang nyaman. Datang minta lagi 4. Karena bawa rombongannya. Sedangkan kami sudah dianggar oleh perusahaan kami ini. Dari mana kami nombok? Kami kan karyawan, buruh Ustaz. Subhanallah. Bagaimana kami hormati dia? Lihat kalimat yang keluar. Hilang penghormatan, hilang haibah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian menjadi ulama yang ikhlas, yang istiqomah. Ya sayang. Berkhidmatlah. Tuh, menatapnya membangkitkan semangat takwa, mendengarnya menjadi rendah hati, dan menyimaknya membuat semangat mencintainya karena Allah. Jadi menatap luar biasa. Abi kagum kalau melihat ulama-ulama warok itu. Datang jadwalkanlah setengah tahun sekali ke Kiai Mufassir. Abi datang ke sana, apa yang Abi dapat? Pesantren ini justru hadir setelah Abi mengunjungi beliau. Tadinya Abi tidak semangat bangun pesantren. Lihat sayang. Padahal Kiai Mufassir tidak ngomong soal pesantren. Begitu Abi datang, masuk menemui beliau, tumbuh roh pesantren itu. Aku harus berjuang, harus ada generasi. Padahal sudah banyak nasihat-nasihat. Tapi begitu datang, nah lalulah mencari tanah, lalulah dapat pesantren, hadiah dari hamba Allah Gunung Sindur itu. Terus, jadi tidak serta-merta
Tapi ada mujahadahnya dulu. Cari tanah ke Cianjur, Sukabumi. 6 bulan itu Ustaz. Berangkat, habis ceramah, berangkat Cianjur, melihat tanah gitu. Berangkat lagi ke Sukabumi. Sampai di ini apa tuh? Yang rencana mau jadi ibu kota. Jonggol. Tuh ngelihat nunjuk-nunjuk tanah sana. Ya Allah, yang mana ya Allah? Istikharah. Petunjuknya, Masya Allah. Sama kayak sindur. Kau tidak boleh pergi dari gunung ke gunung. Ya, hanya Jabal Sindur. Allahu Akbar. Lihat. Tapi bukan serta-merta dapat gunung Sindur. Ada mujahadahnya dulu. Berdoa terus dalam setiap perjalanan. Ya Allah, tunjukkan jalan. Makannakum fil ard. Kau yang menempatkan kami di muka kami, tempatkanlah ma'had kami. Markas perjuangan kami fil ard. Yang menjadi baitaka. Ma'hadaka. Waharokataka. Harokahmu ya Allah. Jadi Abi minta bukan masjid Arifin, bukan masjid siapa. Masjidmu ya Allah. Pesantrenmu ya Allah. Harokah gerakanmu ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu diijabah oleh Allah. Ya ikhwah. InsyaAllah nanti kalau sudah lantai dasar, kita mulai bangun asrama pertama di Gunung Sindur sayang. Ramadan rencananya sudah ada. Jadi asrama selesai sini, berarti nanti rencananya santri juga tetap harus ada di sini terus. Ada sana, ada sini. Ada sana, ada sini, regenerasinya terus. Jadi tetap ramai di sini minimal dengan 100 santri. Tentu santri juga nanti diklasifikasikan kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian diprofesionalkan dia, yang ada yang kuat hafalannya, ada yang cerdas kimianya, ada yang ini dibedah lagi. Ada yang kuat bela dirinya, masuk lagi ring. Kalau di militer ada angkatan laut, udara, darat, semuanya. Mana yang keahlian masing-masing. Ada yang suaranya indah, mau bakat jadi imam nih, mengganti Ustadz Surur. Ustadz Surur ditarik nanti ke Sindur. Dapat jodoh di sana dia. Kalau memang itu takdirnya. Menatapnya membangkitkan semangat takwa, mendengarnya menjadikan rendah hati. Ya Syafi'i, rapat nanti sama kawan-kawan, sama Ustadz Surur, sama Ustadz Maulana, sama Ustadz Syuhada. Rapatkan sayang, mana kiai-kiai ulama yang dikunjungi setiap di sini. Dijadwalkan saja. Tapi janjian dulu, datang bawa catatan, bawa oleh-oleh. Ya sayang, kumpulan santri, jangan uang masjid terus, belajar berkhidmat. Ya, nih Syafi'i 10.000, nih Alvin 20.000, jangan minta Abi uangnya, jangan, uang sendiri, uang jajan. Amar, nih uang 50.000, ya karena biasa makan 50.000 ganti nih, nggak usah makan lagi. Kumpulin, beri buah buat kiai ulama. Beliau tuh enggak minta sayang. Beliau enggak minta sayang. Malu beliau manda. Kita yang beradab. Kita yang beradab. Makanya habis sering curi. Curi tahu. Pak Kiai ini gimana maisyahnya. Itulah. Namanya tahu dari orang yang terdekat. Beliau sekarang lagi kesusahan. Kredit mobil udah 2 bulan gak kebayar. Saya tahu kan. Cepat bantu. Beri rezeki lebih. Tahu-tahu kiai, sudah ada yang bayar. Ngangkat tangan beliau. Ya Allah, berkahilah hamba yang menolong hamba ya Allah. Berkahi rezekinya ya Allah. Tuh, berkah itu nambah rezeki. Abi masih ingat, nah. Ini dari sekian banyak kejadian-kejadian yang dikabul ya Allah tidak lama. Ingat gak waktu kita ceramah di puncak turun ke bawah terus ada majelis taklim Riyadus Salihin kalau salah. Ada kiai tua sepuh ceramah di sana, kemudian ngasih amplop. Rasanya tidak pantas kita nerima amplop. Pesantrennya susah dan beliau mengajar ikhlas dan beliau sawah sekaligus melihara ikan.
Makanya Abi senang nih Ajikro hari ini panen ikan lele. Dan ikan lele terang patin insya Allah bulan depan. Jadi sekarang di sana nak lagi panen lele nih di Gunung Sindur. Pak Kasni juga ada usaha lele di sini. Ya. Nah, kalau antum jangan lele. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Panen tuh. Nah ini contoh nanti akan dibuka usaha besar. Karena selain 12,5 hektar ada lagi 4 hektar tanah di Gunung Sindur. Kenapa tidak dimanfaatkan kalau gitu? Ayo majulah. Kemarin Abi ceramah ke Gresik. Alhamdulillah ketemu pengusaha sukses. Pengusaha apa? Pengusaha bandeng. Kalau orang Lombok nyebutnya bukan bandeng, bandeng. Nah, ya kaya raya sayang. Wih, rumahnya mewah. Wih, mobilnya banyak. Wih, rupanya pengusaha bandeng. Dia dari bibit-bibit saja. Loh, kenapa tidak? Ada pesantren yang sukses Sukabumi. Usaha ikan mas santri-santrinya. Wah, ilmu dapat lagi. Nah, Abi cerita ini seorang kiai ini. Beliau ngajar orang-orang kampung lebih ikhlas, lebih hebat daripada kita sayang. Apalagi daripada Abi. Jauh Abi. Mulia sekali beliau. Dakwah mengajar di kampung itu. Kemudian ngasih amplop. Ketahuan Abi. Bilang, Paman Gafar, kembalikan. Beliau tidak mau. Ini hadiah buat Ustadz Arifin. Bilang, Abi terima. Yai ini terima amplop ini. Terima kasih Yai. Sekarang Arifin kembalikan buat pesantren Yai. Untuk dakwah Yai. Nah, pinter beliau. Begitu mobil jalan, dilempar di kaca. Masuk lagi uang. Ini Kiai ngerti juga ya. Kasihan kan dia dakwah jauh-jauh gitu. Lempar lagi. Nah, Abi juga gak mau habis jalan nak. Abi suruh aja Muhammad. Muhammad kan polisi larinya kenceng tuh. Muhammad, start mobil, Muhammad balik dulu. Kasih ke santrinya. Kasih, dan kayaknya ngeliat. Kejar, cepat lari. Muhammad langsung lari kita ke gunung. Hilang kan. Gak bisa ngejar lagi dia. Berbinar tuh air mata beliau. Sayang pasti doanya luar biasa untuk kita. Begitu turun kan HP gak ada anunya. Gak ada apa. Sinyal. Begitu set masuk puncak, bus masuk sinyal. Tet bunyi SMS. Ustadz, anak kirim buat antum, buat keluarga, buat lebaran. Allahu Akbar. Puluhan kali lipat dari apa yang dikasih. Secepat itu Allah ganti. Coba. Kita nggak minta, nggak ceramah di tempat orang itu, dia ngasih saja. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Tapi jangan mengandalkan begitu, nanti anakku sayang. Habis dakwah langsung buka handphone nih. Set. Nungguin nih, ini jam berapa nih, belum ada masuk nih. Hah? Mauna Allah itu bentuknya tidak mesti materi. Rumah tangga bahagia, bukankah itu rezeki? Dakwah yang mengajak orang hijrah, bukankah itu rezeki? Ketika kemarin sholat maid, Abi sampaikan, ikhwah yang ingin beramal semen, datang anak muda, gagah. Ya Ustaz, jam tangannya Rolex. Ustaz, ana berinfak 1000 sak semen. Subhanallah. 1000 sak semen. Ada yang 100.000, ada yang semuanya berkah. Abi terima. Lalu beliau berwasiat, beliau pesan, Ustadz Arifin, apa yang harus ana lakukan? Pertama yang Abi tanya, antum sholat subuh di mana? Langsung gini dia, di rumah. Nah, kalau begitu antum sholat subuh di masjid mulai besok subuh, supaya berkah hidup antum. Barokna haulahu. Baik Ustaz. Ini orang soleh lihat, langsung blok dapat diamalin. Paginya SMS. Walaupun saya sulit tidur. Karena biasanya jam 1, jam 2 saya baru tidur. Tapi saya subuh ini sudah berjamaah di masjid. Tuh. Azam dia udah. Insya Allah wasiat antum 40 hari anak tidak putus ke masjid. Seminggu belum seminggu dulu.
seminggu, nanti naik lagi 40 hari. Begitu lulus naikin lagi setahun. Dakwah didengar. Dakwah orang lain mengamalkan. Bukankah itu rezeki? Nah, Abi ingin kalian, lisan kalian tuh tajam. Nah, lihat. Bertemu karena Allah, itulah pertemuan penuh berkah. Allah yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat kelak. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, hidup pun jadi bahagia dan semangat memperbaiki diri. Tiada yang paling aku sukai, suku, baru kebaca nih. Tiada yang paling kusukai kecuali perbaikan dan kebaikan. Allahumma ya Allah, senangkan hamba dengan perbaikan, nasihat mencintai dan dicintai ulama, dan jalan buat hamba semakin mendekat kepadamu. Amin. Ya. Foto bersama guru yang sangat abang cintai karena Allah, Al-Walid Ayahda Kiai Haji Marus Amin, sedang menasihati abang. Tuh. Ini kemarin dakwah di nanti Kamis lagi ya sayang. Ini Khalid, Kiai Khalid, Dr. Khalid Basalama. Ini siapa nih? Nih, loh kok jadi kecil di sini? Ya, nih, ya. Ini Buya, panggilannya Buya. Doakan orang tua beliau mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, para Sifan ini menjadi inspirasi terus. Walaupun tunanetra, istri tunanetra, tapi punya anak yatim 2. Bahkan sekarang punya 2 rumah tempat tahfidz. Malu kita sama beliau. Ya. Ini Abi tulis lagi ini. Abi lewati dulu. Ini terima kasih kepada BNPT dan Kominfo atas dibukanya kembali 12 situs media dakwah. Begini saya berdakwah. Tadinya mengkritik, ya tajam tulisannya untuk mereka. Tapi kemudian begitu mereka melaksanakan, ucapkan terima kasih. Ketika kita menulis Ayahanda Sutarman, Kepala Kapolri, Ayahanda Sutarman Kapolri, kita begitu beliau mengamalkan, terbuka jalan, doakan semua petinggi-petinggi Polri. Ya ikhwah, itu adab, ucapkan terima kasih. Nah ini yang terakhir tadi malam. Abi menulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, sungguh sahabat solehku, bila seorang mukmin itu sudah meraih semangat dan kesenangan sholat malam, dan penuh kenikmatan dalam kehusuan menegakkan di setiap malam. Lihat, kehusuan menegakkan di setiap malam, sehingga terasa pendek waktu malam baginya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Az-Zariyat 17 dan 18. Sungguh ia telah meraih kunci kebahagiaan hidup. Sesungguhnya sholat malam itu lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat indah, berkesan mendalam. Al-Muzammil ayat 6. Buahnya hidup damai, tenang, bahagia, wajahnya bercahaya, percaya dirinya kuat, sangat cerdas, hatinya kaya, bicara sikapnya berwibawa, akhlaknya mulia, dicintai umat manusia, dan disegani lawan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat, dengarkan sayang, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik pada siang hari. Jadi laki-laki yang suka sholat malam wajahnya cantik. Cantik tuh bukan pengertian cantik jadi banci, nah. Berwibawa, menyenangkan, banyak yang senang. Sa'id bin Al-Musa'ab berkata, sesungguhnya orang yang selalu sholat malam, Allah akan menjadikan wajahnya bersinar, sehingga ia akan dicintai seluruh umat,
Bahkan orang yang belum mengenalnya sekalipun, orang akan berkata, aku sungguh menyenangi orang ini. Demikian pula Ibnu Qayyim berkata, salat tahajud bisa memberikan sinar yang tampak di wajah, sekaligus membuat wajahnya semakin cantik. Jadi Abi melihat ketika di bandara, indah banget wajah anak muda ini. Senangnya dia nyamperin Abi, ngajak foto. Wah, senang amat Abi. Tadi Abi udah ngeliat di wajahnya cakep banget. Bukan cakep artinya gimana ya, anak muda cakep, nyaman dilihat, kayak ada sinarnya wajahnya. Lalu pas ngobrol lah, Abi tanya, apa amalan antum? Nah, benar kan? Ana diajarin orang tua wasiat jangan meninggalkan sholat malam. Dari kapan antum mengamalkan? Dari waktu SMA kelas 1. Jadi sudah 8 tahun berarti dia mengamalkan. Pantas wajahnya indah. Lihat, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi jadi cinta sama dia padahal pun Abi belum kenal dia. Besit Abi, ya Allah pengen dekat sama orang ini. Tuh, di sini. Wajahnya kayak di salon nyamannya. Karena itu saya yang jaga sholat malam ini. Kemarin Abi membaca bahaya banyak tidur. Ya. Di tubuhnya banyak racun. Kemudian malas. Kemudian yang ketiga, jumut, akalnya, otaknya jadi beku. Karena tidak banyak aktivitas. Kemudian tumbuh banyak penyakit. Ada 8 kalau nggak salah, bahaya banyak tidur. Dan jangan terpola dengan kata ilmuwan dokter-dokter, kita kurang tidur 6 jam harus sehari, ya kan? Sekarang sudah dibantah. Ternyata tidur 6 jam sehari itu salah. Ada pembagian tidur. Ada chicken sleepy, ada deep sleepy. Ada tidur ayam, ada tidur yang mendalam. Tidur yang dalam. Nah, benarlah Rasulullah mengajarkan. Ya, sedikit tidur tapi dalam. Kita sedikit-sedikit tidur. Udah itu dalam lagi. Habis isyraq masuk kamar AC lagi. Memang ada jeleknya juga Satya kamar AC itu ya. Kamar santri itu kan AC enak benar tuh. Ya. Gini Ustadz, nanti santri pakai itu aja yang trompet gede itu. Ya, nanti kamar santri dipasang itu tuh CCTV yang hanya ke kamar antum dan ke kamar Arifin. Jadi pasang kelihatan santri yang nggak bangun malam kelihatan kan. Kemudian pasang trompet yang bisa digerakkan arahkan ke telinga itu. Sret, fokus. Tok gitu ya. Itu kalau pagi hari kau tahu bisa melihat, maka kau lihat bekas pipi setan di telinganya. Itu orang yang nggak tahajud. Pipi setan di telinganya nempel di sini banyak banget. Bayangkan orang yang tiap malam nggak tahajud, kayak apa pipi setannya di sini? Sudah bikin dia budak kali. Udah bau banget itu orang. Nauzubillahi min dzalik. Abi bacana Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu menyampaikan ada 4 alasan kenapa orang tidak tahajud. 1, orang yang banyak sekali dosanya. 2, orang yang sangat cinta dunia. 3, orang yang jahil ilmu agama. Yang keempat, orang yang banyak makan haram. Ini penyebab orang jadi malas tahajud. Jahil, cinta dunia, banyak dosa, banyak makan yang haram. Paling berat sholat malam. Mudah-mudahan anak-anakku sayang ya. Gak usah dibangunin Abi nah. Ini diketok. Abi. Aduh bahaya nih. Bahaya nih. Ya. Bangun sendiri. Dan Abi dapat ilmu baru nak. Jadi kalau mau bangun, jangan langsung bangun. Koncorin kaki dulu. Ya sayang. Terus nih nunduk, meluruskan punggung. 1 menit tahan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Lalu tangan kiri. Subhanallah, alhamdulillah, lurus. Nanti ini lagi, lurus, ini lurus.
untuk meluruskan punggung. Jadi segar tuh bangunnya. Nah sudah gitu langsung Bismikallahumma ya bismika. Ya, tidur lagi. Allahu Akbar. Nanti Abi mau pasang CCTV di situ. Buat Abi aja nak yang tahu. Jadi santri-santri Abi bisa lihat kegiatannya 24 jam. Siapa saja yang susah bangun. Pak Khatib, mana Pak Khatib? Oh, belumnya. Nanti Abi yang pesan untuk dipasang. Ya, kamar Alvin Amar juga ya. Pasang jadi ketahuan. Ya, masih ngorok apa enggak kelihatan. Dan ada trompetnya. Ya. Dan ada pistol airnya. Dulu Ustaz Anin enggak mau lagi. Gara-gara santrinya ngambek, ngelapor beliau, Ustaz, anak jadi nggak enak, ada yang marah Ustaz. Dan namanya guru tuh siap dimarahi. Ya sayang, dulu Abina dilempar air, disiram air, Abi sampai sekarang ini udah bekasnya nih. Sampai sekarang nih benjolan Abi. Jadi karena mendengar kiai datang pakai tongkat, lari kan. Karena buru-buru kepentok kasur, sampai sekarang ini berbekas. Ini bekas nama kiai ini, ya sayang. Karena dulu kalau dengar tongkat kiai itu takutnya luar biasa. Ya, akhirnya banyak santri yang main-main. Takut juga kita kira santri, padahal santri lagi main-mainin tongkat untuk main-mainin kita. Nah, akhirnya santri main-main begitu kita anggap santri, ternyata kiai bener. Nah, kan repot jadinya. Ya sayang. Mudah-mudahan semuanya menjadi penikmat ibadah, penikmat amal, penikmat akhlak, dan akhirnya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syafi'i jangan lupa sayang ya, secepatnya sayang rapat. Kiai Nuruddin kasih tahu mana alamatnya di sini. Salam Abi juga untuk beliau dan minta nomor HP beliau. Ya, nanti Abi juga mau main ke rumah beliau silaturahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.